Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi, tutorial tentang putaran celurit khas Madura ya. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya teman yang di WA tentang bagaimana cara memegang senjata. Tolong dibikinkan videonya ya. Nah, sebenarnya kita ada dua versi cara pegangan senjata ya untuk celurit. Untuk versi bacokan kita pegang di ujung seperti ini karena kita biar bisa berpindah seperti ini. Untuk versi sayatan kita pegang di dekat bila untuk kita bisa berpindah seperti ini. Bagaimana cara melatihnya? Kita kalau dari arah sayatan seperti ini ya, kalau kita tidak terbiasa dia akan jatuh di sini lagi. Nah, seperti ini. Ini salah ya. Seperti ini salah. Jadi yang benar misalnya dari arah sayatan seperti ini terus pindah ke arah bacokan yang benar. Nah, dia di sini. Jadi ini rata. Misalnya diambil dari sini dia nggak bisa. Dia rata seperti ini. Nah, terus kalau dari arah bacokan seperti ini, kita jatuhnya nah seperti ini. Ada lebih ya untuk kita bisa berpindah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan, yang harus sering kita lakukan adalah cara menyembunyikan senjata dan mengeluarkannya ya. Posisinya misalnya kita dari arah bacokan seperti ini, jatuhnya harus ada sisa seperti ini. Ini untuk kita berpindah. Nah, dari sini misalnya kita bacok, sembunyi, jatuhnya harus seperti ini. Ada sisa untuk kita bisa berpindah. Nah, seperti ini. Nah, ada sisa lagi. Ini untuk arah sayatan. Kalau untuk arah bacokan dia langsung kita rapi. Nggak ada sisa seperti ini ya. Ini kalau di sini ini kita harus tutup lebihnya ini supaya tidak direbut ya, tidak direbut seperti ini. Jadi kita misalnya seperti ini kita tutup seperti ini. Nah, ini sudah nggak ada celah lagi untuk lawan merebut ya. Kita langsung seperti ini. Nah, untuk arah bacokan kita langsung amankan juga seperti ini. Nah, dari sini kita tutup, dari sini kita tutup. Nah, jadi pas gerakan di tengah ini tangan sebelah langsung menyusul ya. Misalnya dari sini kita bacok, nah dari sini kita langsung menyusul, langsung kita tutup seperti ini. Nah, dari sini pun, nah misalnya langsung kita seperti ini. Kita kasih pindah dari sini, kita seperti ini, kita pindah. Nah, jadi untuk arah bacokan kesimpulannya seperti ini menurut versi saya ya, seperti ini cara pegangnya. Terus untuk arah sayatan seperti ini, ada sisa seperti ini untuk kita berpindah di sini. Arah untuk bacokan seperti ini untuk kita bisa berpindah di sini seperti ini ya. Nah, jadi yang perlu kita latih adalah perpindahan pegangan dari ujung sini kita berpindah ke dekat bila, dari dekat bila sini kita berpindah di ujung seperti ini. Kita harus seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Itu untuk video cara pegangan menurut versi saya ya, seperti itu. Terus ada juga yang bertanya begini, bagaimana cara menyiasati jika lawan kita pandai membaca gerak-gerik tubuh ya, atau tanda-tanda tubuh itu
saking dia tajamnya pandangan, dia bisa membaca gerakan itu mau kemana. Dia pertanyaannya seperti itu ya. Menurut saya kalau seperti itu memang seseorang tersebut sudah memiliki kelebihan ya, atau dia mungkin sudah mempunyai jam tayang tinggi. Jadi dia sudah sering berlatih atau mungkin dia belajar dari pengalaman dia sendiri seperti itu. Kalau sampai orang sudah bisa membaca gerak tubuh, misalnya kita seperti ini ya, nah ini dia sudah bisa membaca nanti arahnya dari sini, atau seperti ini dia sudah bisa membaca, itu dia berarti sudah hafal gerak-gerik atau tanda-tanda ya. Dia sudah paham di situ bagaimana cara mengatasinya ya. Menurut saya, kita kalau sama orang yang sudah pandai di bidang seperti itu, jangan sejujurnya ya, jangan lurus-lurus saja, tapi kita harus pandai-pandai melakukan tipuan. Misalnya kita seperti ini ya, kita seperti ini. Nah, ini pasti dia sudah mengira dari sini ya. Nah, ini kita bisa menipu misalnya seperti ini. Nah, kita balik. Kita di sini jangan kasih lebih, nanti takut dia masuk dan diambil ya. Jadi kita misalnya dari sini, kita dapat separuh seperti ini, langsung kita balik. Nah, seperti ini. Jadi, nah seperti itu cepatnya. Nah, jadi mau baca ke sana, jatuhnya ke sini. Nah, ini bisa mengantisipasi kalau dia mau masuk ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah seperti itu. Kita belajar trik-trik tipuan yang seperti itu ya. Ini fungsinya untuk mengatasi jika lawan sudah, kata orang Madura itu tete ya, dia sudah pandai dalam penglihatan, dia sudah feelingnya sudah tajam seperti itu ya. Jadi yang kita harus lakukan itu hanya menggunakan trik-trik tipuan seperti itu. Mungkin video kali ini saya akan hanya membahas dua materi itu saja ya, karena saya belum sempat membuat kembangan yang selanjutnya. Sebenarnya masih ada beberapa kembangan ya untuk yang kita belum bahas, tapi saya nanti akan bahasnya di kesempatan yang lain aja. Seperti itu, kita masih memberi kesempatan untuk Anda belajar seperti itu. Mungkin segitu saja ya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.